Kenapa saudara harus diperintahkan keluar dari perkotaan ya, dan segera, jangan sampai terlambat. Saya sampaikan kepada saudara, jikalau rumahmu kau jual 500 hanya laku 300, ya oke lah. 300 ini pun sudah cukup bagimu untuk membeli 1 hektar lahan di sini. Apa yang saya katakan ini suatu hari nanti saudara pun akan melihat apakah benar yang saya katakan atau tidak. Dan saya jamin ini 100% saya katakan ya. Saudara pun akan menyesal jikalau tidak melakukan dari itu. Kenapa? Karena itu sudah akan terjadi. Karena dunia sedang merancangkan kelaparan ke seluruh penjuru bumi. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amsal 20 ayat 5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nyala-nyala, ia menarik tangan kanannya waktu si seteru mendekat. Jadi Israel akan menghadapi hal ini. Membakar Yakub laksana api yang menyala-nyala yang menjilat ke sekeliling. Ia membidikkan panahnya seperti seorang seteru, dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan, membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah Putri Sion, memuntahkan gerangnya seperti api. Elohim menjadi seperti seorang seteru. Ia menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Kalau secara jasmani, kalau Israel nantinya akan lemah, bukankah akan menjadi puing-puing semua itu? Ya, bangunan-bangunan itu. Ya, karena dikatakan di sini, ya. Ia menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Ia melanda kemahnya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuannya. Di Sion Elohim menjadikan orang lupa akan perayaan dan Sabat. Kenapa? Kenapa mereka akan lupa akan perayaan dan Sabat? Saking banyaknya serangan-serangan kepada mereka. Mereka dikejar terus. Coba kalau pas hari Sabat nanti dibom, satu contohnya gimana? Apa gak lari semua? Mereka lupa kalau hari itu adalah Sabat. Mereka lupa kalau hari itu adalah perayaan. Yang ada apa? Mereka menyelamatkan diri. Ya kan gitu kira-kira ya. Dan menolak dalam kegeraman murkanya raja dan imam. Ya, jadi dalam kegeraman murkanya ia menolak raja dan imam. Kenapa? Kenapa dia menolak raja dan imam, bangsa yang dia pilih, bangsa yang dia kasihi? Elohim membuang mesbahnya, meninggalkan tempat kudusnya, menyerahkan ke dalam tangan seteru tembok puri-purinya. Nah, ini gambaran Israel yang akan diserang. Mereka akan lemah. Waktu drone-drone mereka itu keluar, ya, saya pernah katakan di situ langsung tiba-tiba, ya, tiba kalanya kekuatan drone mereka ini akan melemah. Ya. Teriakan ramai mereka dalam bait Elohim seperti keramaian pada hari perayaan jemaah. Elohim telah memutuskan untuk mempuingkan tembok putri Sion. Ia mengukur semuanya dengan tali pengukur. Ia tak menahan tangannya untuk menghancurkannya. Ia menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam. Mereka merana semua, ya. Ia menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam. Mereka merana semua. Terbenam gapura-gapuranya di dalam tanah. Elohim menghancurkan dan meluluhkan palang-palang pintunya. Rajanya dan pemimpin-pemimpinnya berada di antara bangsa-bangsa asing. Tak ada petunjuk dari Elohim. Bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu daripadanya. Ditutup semuanya. Suara-suara Elohim pun tidak didengarkan oleh nabi-nabinya.
Duduklah tertegun di tanah para tua-tua putri Sion. Mereka menabur abu di atas kepala dan mengenakan kain kabung. Darah-darah Yerusalem menundukkan kepalanya ke tanah. Inilah nanti mereka berseru, ya. Mataku kusam dengan air mata. Remuk redam hatiku, hancur habis hatiku karena keruntuhan putri bangsaku. Sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan-lapangan kota. Kepada ibunya mereka bertanya, mana roti dan anggur? Sedang mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur di lapangan-lapangan kota ketika menghembuskan nafas di pangkuan ibunya. Sesungguhnya ini pun sudah pernah terjadi, ya. Beberapa waktu silam, di saat serangan-serangan itu menerpa Israel, ada, hanya tidak dipublikasikan. Ya. Apa yang dapat kunyatakan kepadamu? Dengan apa aku dapat menyamakan engkau, ya putri Yerusalem? Dengan apa aku dapat membandingkan engkau untuk dihibur, ya darah putri Sion? Karena luas bagaikan laut reruntuhanmu, siapa yang akan memulihkan engkau? Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Jadi di sini saya sampaikan kepada kita semua yang menyatakan diri sebagai hamba Elohim, yang menyatakan diri sebagai nabi-nabinya Elohim, ya. Serukan apa yang menjadi suara Elohim yang sesungguhnya. Sekalipun itu menyakitkan hati mereka, asalkan itu adalah berita pertobatan. Sekalipun teguran-teguran itu sangat sulit mereka terima, tetaplah beritahukan, ya. Kenapa terjadi kemurkaan kegeraman itu? Karena pendurhakaan mereka di hadapan Elohim. Karena nabi-nabi mereka, ya, tidak menyatakan kesalahan mereka sehingga mereka merajalela. Dengan ini tadi saya katakan, hai engkau para gembala-gembala, jangan takut menyatakan kesalahan jemaat-jemaatmu kalau memang itu salah. Jangan karena mereka sudah menjadi pendonator bagimu, ya, engkau pun takut untuk menyatakan kesalahan. Sementara dengan menyatakan kesalahan itu guna memulihkan engkau kembali, mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Sama itu di akhir zaman ini, ya. Elohim perintahkan, banyak yang bertanya, ya, apa memang Elohim perintahkan keluar dari kota? Ya, keluar. Tetapi banyak yang menyatakan, ya, ini ada satu yang cukup terkenal juga, ya. Saudara mungkin mengetahui seorang bapak ini, ya. 2023 dia mengatakan, ya, 2025, ya, untuk hari itu tidak menjual asetnya di 2023. Karena katanya 2025, ya, aset-aset ini akan naik harganya, akan melonjak tinggi, ya. Tetapi tahun ini apa yang dia katakan? 2025, ya, resesi besar-besaran, kesusahan. Apa ini? Sebentar dia mengatakan ini, sebentar dia mengatakan itu, ya. Sehingga di 2023 orang-orang yang tadinya menjual aset dan mengalihkan ke aset untuk perkebunan gak jadi karena nubuatannya. Sekarang mau jual lagi dan susah, ya. Dari 2021 Elohim telah berfirman melalui tim ini dan tidak pernah berubah. Bahkan saya katakan, ya, sekarang bahkan kesulitan saudara untuk menjualkan. Sekiranya 2021 saudara jual itu, ya, ini 3 tahun sudah berjalan, sudah ada lahan yang bagus untuk engkau kelola, sudah tumbuh pisang yang kau tanam, sudah tumbuh singkong yang kau tanam, ya. Saudara yang punya uang, ya. Kami yang tidak kaya ini secara jasmani tetap berjuang, ya. Tetapi itu pun dengan doa kami tetap taat. Karena untuk apa 2025 kamu menjual asetmu, ya? Tetapi, ya, digital yang sudah terjadi, saya katakan udah berhentikan itu, ya. Makanya kemarin itu saya katakan, sekalipun harganya itu bahkan setengah terpotong, ya, asalkan itu masih bisa engkau pakai untuk apa? Membeli lahan.
ya, daripada nanti harganya itu yang tadinya 500 juta ya, dan nanti naik menjadi 700 juta, tetapi kamu tidak bisa memakai uang tunai. Untuk apa? Nah, makanya terlambat kan? Makanya sekarang bersegera. Jikalau kamu pasarkan tidak bisa, kembalikan ke properti. Ya, berapapun yang keluar nanti dari properti, serahkan ke properti untuk menjualnya. Jangan harapkan harga-harga tinggi. Yang penting untuk saat ini bisa kamu beli tanah, ya, beli lahan, bisa kamu tanami segala sesuatu untuk persiapanmu masa kesusahan, masa kelaparan, masa segala sesuatu, ya, untuk menjauhkan diri dari tanda bilangan itu. Ya. Ngapain kamu harus mempertahankan harga-harga mahal? Ya. Akhirnya terlambat, ya kan? Terlambat. Jadi karena udah banyak nabi-nabi palsu yang hanya menyatakan ramalan nggak ada, katanya gitu. Ya, oh kita akan dijauhkan dari perang, kelaparan. Nah, itu ada di Yeremia ya. Dan Elohim pun berfirman kepada mereka. Mereka menyatakan rekaan hati mereka sendiri, bukan apa yang bersumber daripada aku, kata Elohim. Dan mereka pun akan tertimpa pedang kelaparan itu. Dan mereka akan tertimpa perang, kata Elohim. Ya. Anak cucu mereka akan tertimpa, katanya. Siapa? Orang-orang yang bernubuat itu tadi, yang bernubuat palsu itu, yang menyatakan ramalan-ramalan hati itu. Ya. Jadi saya katakan kalau nubuatannya ya terombang-ambingkan seperti itu, ini yang perlu dipertanyakan. Makanya siapa itu dulu dia bilang ya, oh kita harus menanam. Bahkan dia jelaskan masalah seledri. Mungkin dia pengalaman dengan si seledri ini ya kan. Karena seledri juga banyak-banyak, salah loh. Ya hati-hati, karena semenjak kami seperti ini ya, kalau di dalam Advent dikatakan seperti country living ya. Nah, semenjak kami seperti ini, kami benar-benar pola hidup sehat dan mengerti tentang nutrisi-nutrisi ya, mengerti tentang asupan-asupan yang harus diasup oleh tubuh. Kami belajar step by step, walau belum bisa kami lakukan secara maksimal ya, tetapi kami sudah melepaskan diri dari yang namanya ya MSG ya, snack-snack yang dijual ya, bukan snack ular ya. Roti-roti, cookies atau apa yang dijual di pasaran, karena kami mempelajari, bayangkan ya, harganya itu cuma 8.000. Nah, 8.000 itu dari penjual eceran. Nah, dari distributor berapa, grosirannya berapa, dari pabrik berapa, ya, gaji anggota berapa. Jadi modal untuk roti yang hanya 8.000 ini berapa? Dan apa sebenarnya yang dipakai ke sana? Kimia. Ya. Apa sehat untuk dimakan? Tidak. Jadi jangan dimakan. Ya, yang mengandung pengawet-pengawet ya. Nah, kalau makanan ya, lihat ada nggak penyedap-penyedap ya, atau makanan apapun, ada nggak monosodium glutamat atau dinatrium glutamat, ini bahan yang dipakai untuk peledak ya, untuk bom ya. Mereka sudah pakai monosodium glutamat, ditambah lagi D-nya ini artinya double dari mono itu ya. Belum lagi dinatriumnya ini, dinatrium ini dan dinatrium ini, double dinatriumnya. Ya, makanya perhatikan segala apa yang kamu makan ya. Parahnya juga ya, saya ada mengenal yang katanya orang dari Advent ya. Waktu kami makan, dia pesan sayur urap ya. Umurnya sudah 50 sekian tahun. Saya katakan, kenapa ibu makan urap ya? Ya itu sayur kesukaan saya. Loh, ibu Advent dari kapan? Ya, dari kecil. Masa ibu nggak tahu apa kandungan di dalamnya? Karena semenjak saya tahu binatang haram itu tidak bisa ya, semua makanan saya cek komposisinya. Namanya binatang haram, saya harus selidiki dong. Apa-apa saja ya, apa dia mengandung udang, mengandung cumi, segala macam ya. Nah, dan saya tahu dia pun masih suka makan yang namanya mimi ramen atau resto-resto Korea. Sementara mimi yang di Korea itu semua mengandung ekstrak cumi. Bukankah itu haram? Ya. Nah, di urap tadi itu ada terasi. Terasi dari udang, bukankah itu haram? Makanya saya kaget, ya. Katanya sudah Advent dari lahir. Dan sudah menjauh dari binatang haram, tetapi komposisi tidak dicek. Ya, saya sangat cek itu semua. Makanya mie instan saya tidak makan. Ya, di samping pengawetnya, ya. Di sana kan ada ditulis, ya. Mungkin mengandung udang. Nah, ini ilmu apa ini mungkin? Berarti kan ada kandungan udangnya sedikit, walau sedikit. Nah, arti daripada kata mungkin ini ya, bagi orang yang memiliki alergi supaya tidak dimakan. Tapi bagi orang yang alerginya hanya sedikit, ya bisalah dimakan. Kan gitu.
Ya. Nah, kalau sudah di dalam Elohim, semuanya harus diselidiki. Ya. Jadi makanan-makanan itu saya lihat komposisinya. Ada nggak cuminya, ada nggak udangnya, ada nggak ebinya, ada nggak terasinya. Ya. Seperti itu. Itu kalau sudah di dalam Elohim. Ya, jadi berjuang untuk hal itu. Ya, kita lanjut lagi. Ya. Jadi nabi-nabi, ya, tentang country living ini tadi ya, country living lah di bahasa Advent, ya, yang keluar dari perkotaan. Kita belajar pola hidup sehat. Nah, dan terlebih itu adalah pola hidup kudus. Ya, itu yang kita terapkan di tempat ini. Ya, nah, jadi bukan hal gampang di saat melakukan ini. Nah, jadi banyak hamba-hamba Elohim yang katakan, oh ngapain kita harus keluar segala macam ya. Ada yang bertanya kepada saya, ya. Nah, ini saya jawab di sini karena saya bilang sebenarnya itu sudah saya jelaskan di video, ya. Nah, ini kadang egois ya, saya harus menjelaskan kembali, ya. Makanya diikuti, ya. Saya nggak mudeng dengan ini dan saya susah mencarinya katanya. Oke, saya tetap turuti kemauan saudara, ya. Kenapa harus keluar? Saya jelaskan ya. Di saat di kota nanti, masalah perang lah dulu saya jelaskan ya. Nah, ayam boleh. Di saat perang, yang akan mereka serang itu pedesaan atau perkotaan. Itu satu ya. Karena kita tidak tahu, ini kan sudah dicetuskan Perang Dunia Ketiga, sudah mulai itu. Nah, kemarin saya dengarkan itu ya, sudah dicetuskan. Nah, kalau kita tertimpa perang, satu contoh, yang di rudal itu apa? Yang dihujani bom-bom itu apa? Kota loh, itu satu. Nah, kedua, kalau nanti tanda bilangan itu kita tidak bisa membeli dan menjual tanda itu, ya. Saudara di kota kan harus membeli yang namanya air minum, harus membeli yang namanya makan. Mau nanam apa saudara di rumah saudara, kita taruh itu 50 meter pun luasnya, ya. Apa cukup tanahmu yang 50 meter ini untuk tanam-tanaman untuk kebutuhanmu sehari-hari? Karena kita tidak bisa membeli dan menjual. Nah, air minummu dari mana? Bukan kamu harus membeli, kamu beli pakai apa? Ya, sementara kita kan komitmen untuk tidak menerima sistem itu. Karena di sistem itulah, ya, telah termaterai tanda bilangan 666, di mana dikatakan sesuai Wahyu pasal ke-14, ya, murka Elohimlah kepada orang yang menerimanya. Makanya harus mempersiapkan diri dari sekarang, ya. Dan ini sudah di depan mata loh, sudah di hadapan kita, ya, di mana kita tidak akan bisa membeli dan menjual tanpa sistem ini, tanpa peraturan ini, ya. Nah, itu makanya diperintahkan keluar dari kota. Yang dari Judea, yang dari perkotaan, larilah, ya kan? Ada tertulis supaya kesusahan-kesusahan itu tidak semakin besar. Bukan saya katakan saudara jauh dari pencobaan, bukan saya katakan saudara jauh dari kesusahan, tetap ada kesusahan itu. Namun setidaknya, ya, sudah lebih ringan dengan mereka yang masih bertahan di sana. Itu yang saya katakan ya. Saudara beli air minum, ya. Saudara beli apa-apa. Apa bisa sumur bormu untuk kau konsumsi minum? Nah, kalaupun sumur bor pakai listrik, listrikmu tetap kamu bayar pakai apa? Sistem, ya. Nah, kalau kamu katakan, oke, nanti kami pakai solar panel, oke, silahkan. Nah, bagaimana dengan kebutuhan yang lain? Apa bisa kamu cukupi tiap hari hanya dari rumahmu yang hanya sepetak itu? Oke, ada tanahmu 50 meter yang kosong. Apa bisa cukup kehidupanmu setiap hari? Apalagi engkau punya anak istri, cukup enggak? Jadi Elohim memiliki apa? Memberikan kita hikmat, pengetahuan, dan pengertian, ya. Kita harus berhikmat. Kita harus berpengertian dengan apa yang ada di dalam bumi ini. Dan kita harus memiliki pengetahuan apakah sudah di depan mata semuanya, ya. Makanya jangan hanya buka video-video untuk menyenangkan hatimu saja, tetapi lihat perkembangan zaman. Lihat apa yang sudah terjadi, ya. Dari sana hubungkan ke firman dan baca firman setiap hari, maka engkau akan mengetahui, ya. Jadi itu tujuannya kenapa saudara harus diperintahkan keluar dari perkotaan, ya, dan segera, jangan sampai terlambat. Saya sampaikan kepada saudara, jikalau rumahmu engkau jual 500 hanya laku 300, ya oke lah. 300 ini pun sudah cukup bagimu untuk membeli 1 hektar lahan di sini, di sini, ya, di mana-mana, ya. Nah, banyak kok lahan-lahan yang masih bisa diolah, hanya itu ya, capek, ya. Kalau kita mau membeli yang murah kan ya harus merambah hutan, ya.
Nah, tetapi kalau kamu punya uang kan bisa, cukup bayar orang. Walaupun kamu masih di kota sekarang, yang penting kamu adakan persiapan. Engkau masih bisa bekerja di kota, silahkan. Ya, tetapi ya salurkan danamu, beli lahan, bersihkan itu dari sekarang, bangun pondokmu di sana, lihat airnya. Sudah, persiapkan bibit-bibit dan peralatan. Udah itu, ya. Apa yang kamu perlukan, catat satu persatu. Seperti itu ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Udah di ayat keberapa tadi ya? Ini panjang cerita kita ini ya. Jadi sekarang banyak nabi-nabi palsu yang hanya menyatakan rekaan hati mereka saja, karena mereka sendiri pun sulit untuk meninggalkannya ya. Jadi saya yakin dan percaya ya, apa yang saya katakan ini suatu hari nanti saudara pun akan melihat apakah benar yang saya katakan atau tidak. Dan saya jamin ini 100% saya katakan ya, saudara pun akan menyesal jikalau tidak melakukannya dari hari ini. Kenapa? Karena itu sudah akan terjadi, karena dunia sedang merancangkan kelaparan ke seluruh penjuru bumi ya. Dan itu adalah penggenapan dari Wahyu ya, kelaparan, sampar pedang ya, binatang buas itu akan terjadi di seluruh penjuru bumi. Hanya kapan kita tidak tahu ya. Tetapi sekarang saatnya bukan untuk mengembangkan bisnis ya. Saatnya sekarang bukan untuk mencari nama. Karena apa? Sistem itu sudah di depan mata. Saudara kan sudah dengar sendiri bagaimana mereka sudah mengumumkan di berita ya. Kalau itu sudah disahkan, saudara, Pak De kita juga sudah mensahkannya. Jadi apa mata kita masih tertutup untuk melihat ini ya? Mata uang yang tunai nanti itu akan perlahan-lahan ditarik. Jadi kita hanya pakai sistem nanti membeli dan menjual. Seperti apa nanti ditaruhkan? Who knows? Apakah itu berupa chip atau barcode atau kartu ya? Kita lihat saja bagaimana nanti mereka akan menerapkannya. Yang jelas mereka sudah menciptakan alatnya itu ya. Nah, oke. Kita lanjut ya. Jadi supaya tidak menyesal, sudah, saya tidak minta kamu jual rumahmu dan berikan kepada saya berkati tim ini, no ya. Saya katakan ya, jual rumahmu atau jual asetmu ya, alihkan ke aset perkebunan. Dan lagi pula kalau kamu sudah pensiun kan enak ya, oksigennya enak. Saya di sini enak sekali, makin sehat saya. Lihat video-video saya sebelumnya, bahkan masih ada saya melayani saudara dengan tabung oksigen ya toh. Di saat saya nafasnya sudah tersengal-sengal, saya pakai tabung oksigen sebentar, saya hirup. Nah, di sini oksigennya gratis. Saya beli tabung oksigen, satu tabung kecil berapa, dan itu satu hari nggak cukup. Oh, ya, di sini oksigen murni, ya. Dan saya fresh melihat hijau-hijaunya pegunungan, ya. Nanti kalau saudara katakan, Bu Heni bisa dong difotoin apa ya, diuploadin kegiatannya di sana satu hari nanti. Tapi nanti dibilang konten, karena kita di sini kan bukan konten-kontenan, ya kan? Nah, saya sebenarnya rindu ya, kadang saya foto gimana kabut di sini, ya kan? Saya foto di sunsetnya kelihatan banget, saudara ya. Matahari terbit kelihatan, sunset kelihatan, kabut kelihatan, gunung-gunung, pepohonan. Oh, sangat damai di sini. Ya. Kadang saya foto, saya mau upload, takutnya nanti dikirain konten, ya. Dan bagaimana kehidupan kami sehari-hari di sini, ya. Ya, kalau saudara mau tahu datang saja. Oke, kita lanjut. Ayat 15, ratapan 2 ayat 15. Sekalian orang yang lewat bertepuk tangan karena engkau. Mereka bersuit-suit dan menggelengkan kepalanya mengenai putri Yerusalem. Inikah kota yang disebut orang kota yang paling indah kesukaan dunia semesta? Ya. Jadi di saat kita tidak memiliki buah yang baik dalam hidup kita, kita akan menjadi bahan ejekan. Ininya yang katanya itu yang selalu beribadah. Ini yang katanya yang menyembah Tuhan Yehuwa itu, ya. Ini yang kata yang selalu berdoa itu, kira-kira seperti itulah ya. Terhadap engkau semua seterumu mengangkat mulutnya. Mereka bersuit-suit dan menggertakkan gigi. Kami telah memusnahkannya, kata mereka. Nah, inilah harinya yang kami nanti-nantikan. Kami mengalaminya, kami melihatnya, ya. Iblis menanti-nantikan kejatuhan saudara, ya.
Elohim telah menjalankan yang dirancangkannya. Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan. Ia menjadikan si seteru senang atas kamu. Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Ya. Jadi jangan engkau menganggap Elohim kan penuh kasih, tidak mungkin. Ya. Sebelum kedatangan Elohim, bukankah masa kesusahan yang akan terjadi di dalam bumi? Bukankah akan terjadi segala sesuatu di penjuru bumi ini? Ya. Bukankah siksaan berat akan terjadi? Ya. Jadi jangan hanya mengingat kasih Elohim, tetapi ingatlah betapa Dia adil. Ya. Berteriaklah kepada Elohim dengan nyaring, hai putri Sion, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Artinya di sini engkau dan saya sebagai putri Sion, saatnya kita harus bertekuk lutut, berseru-seru senantiasa, ya. Berjaga-jaga, ya. Lihatlah, bangunlah, mengeranglah pada malam hari. Pada permulaan giliran jaga malam, curahkanlah isi hatimu bahkan air di hadapan Elohim. Jadi masih ada pengampunan, ya. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Lihatlah Elohim dan tiliklah kepada siapakah engkau telah berbuat ini. Apakah perempuan harus makan anak kandungnya, anak-anak yang masih dibuai? Apakah dalam tempat kudus Elohim harus dibunuh imam dan nabi? Apakah dalam tempat kudus Elohim harus dibunuh imam dan nabi? Terbaring di debu jalan pemuda dan orang tua, darah-darahku dan teruna-terunaku gugur oleh pedang. Engkau membunuh mereka tatkala engkau murka. Tanpa belas kasihan engkau menyembelih mereka, seolah-olah pada hari perayaan engkau mengundang semua yang kutakuti dari sekeliling. Tatkala Elohim murka, tak ada seorang yang luput atau selamat. Mereka yang kubuai dan kubesarkan dibinasakan seteruku. Ngeri, ya. Kengerianlah yang terjadi di saat apa? Di saat kita memberontak di hadapan Elohim. Jadi saatnya putri Sion, ya, berteriaklah kepada Elohim dengan nyaring, kembalilah, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Artinya bersungguh-sungguhlah meratap di hadapannya. Janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang, ya. Renungkan segala sesuatu, renungkan apa yang telah terjadi, dan jadikanlah semuanya itu pertobatan. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.